warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilian Trinasira, mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai uji kualitas air dengan pemeriksaan Most Probable Number atau MPN. Pada pembahasan kali ini saya akan menggunakan referensi yaitu jurnal dengan judul Uji Kualitas Air Minum Isi Ulang di sekitar kampus UIN Raden Fatah Palembang. 1. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu ada tabung reaksi, tabung Durham, pipet ukur, bunsen, cawan Petri, gelas ukur, jarum OC, rak tabung reaksi, kertas laber, Erlenmeyer, inkubator. Sedangkan untuk bahan yaitu sampel air, media LB, media BGLB, media EMB, alkohol 96%, dan kapas. Pemeriksaan MPN dilakukan untuk memeriksa kualitas air pada air minum, air bersih, air badan, air pemandian umum, dan air kolam renang. Dan pemeriksaan ini akan menunjukkan angka kuman yang ada di dalam air tersebut. Untuk melakukan pemeriksaan ini terdapat 3 tahap, di mana tahap yang pertama adalah tahap pendugaan, tahap yang kedua yaitu tahap penegasan, dan tahap yang ketiga yaitu tahap penguat atau tahap pelengkap. Sebelum memasuki tahap-tahap pemeriksaan uji tersebut, maka yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mensterilisasikan alat dan bahan. Cara mensterilisasinya yaitu yang pertama, seluruh alat akan dicuci bersih kemudian dikeringkan. Kemudian semua alat akan ditutup dan akan dibungkus dengan menggunakan kertas. Kemudian akan dimasukkan dalam plastik yang tahan panas, lalu akan disterilkan di dalam autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian untuk jarum OC disterilkan dengan cara memijatkan pada api buncer. Seluruh media dan pembenihan disterilkan dengan menggunakan autoclave. Kemudian tahap yang kedua yaitu pembuatan media lactose board atau LB. Yang pertama, masukkan sebanyak 13 gram lactose board yang dilarutkan di dalam 1000 ml Aquades. Kemudian diaduk sampai larut dan dipanaskan hingga mendidih. Selanjutnya disterilkan di dalam autoclave selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Setelah itu, pembuatan media. Media yang digunakan ini media BGLB. Cara pembuatannya yaitu sebanyak 40 gram media BGLB dilarutkan di dalam 100 ml Aquades. Kemudian diaduk sampai larut dan dipanaskan hingga mendidih. Selanjutnya akan disterilkan di dalam autoclave selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Setelah itu, pembuatan media EMB. Yang pertama, sebanyak 37,5 gram EMB dilarutkan di dalam 1000 ml Aquades. Kemudian diaduk hingga larut, lalu dipanaskan hingga mendidih dan kemudian akan disterilkan selama 15 menit di dalam autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk cara pengambilan sampel, pada jurnal ini pengambilan sampel dilakukan dengan cara menggunakan botol kaca yang berwarna gelap yang sudah disterilkan dengan volume 150 ml. Sampel didapatkan dari depot air isi ulang di sekitar kampus Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Fatah Palembang. Air tersebut didapatkan dari 4 tempat yang berbeda. Selanjutnya kita akan masuk pada uji pemeriksaan MPN atau Most Probable Number. Pada tahap pertama yang sudah kita sebutkan tadi yaitu tahap uji pendugaan. Uji pendugaan ini dilakukan dengan cara siapkan 9 tabung kultur yang berisikan 10 ml media LB. Kemudian sterilkan dan lengkapi dengan tabung Durham. Selanjutnya, taruh di rak tabung dengan masing-masing diberi kode. Kodenya dapat berupa A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3. Selanjutnya, tuang air sampel dengan menggunakan pipet steril, masing-masing 10 ml ke dalam tabung yang telah diberi kode tadi. Selanjutnya, tuang air sampel dengan menggunakan pipet steril, di mana masing-masing berisikan 10 ml ke dalam tabung dengan kode A1, A2, dan A3.
Selanjutnya, tuang lagi air sampel dengan tipe steril masing-masing 1 ml dengan kode B1, B2, dan B3. Selanjutnya, tuang air sampel dengan pipa steril masing-masing 0,1 ml dalam tabung C1, C2, C3. Selanjutnya, 9 tabung kultur yang telah berisikan air sampel tadi akan kita inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Selanjutnya, untuk uji penegasan. Untuk uji penegasan di sini, yang pertama, siapkan 9 tabung kultur masing-masing berisikan 10 ml media cair yaitu media BGLB. Kemudian, steril dan dilengkapi dengan tabung Durham. Lalu, taruh di atas rak tabung reaksi, kemudian beri kode sesuai dengan kode tabung yang positif dari uji pendugaan tadi. Kemudian, taruh di rak tabung reaksi yang diberikan kode sesuai dengan kode tabung yang positif pada uji pendugaan tadi untuk A1, A2, dan A3 dan kode lainnya, sehingga jumlahnya akan sama dengan jumlah tabung yang positif. Selanjutnya, air dihitung pada sampel yang sudah diinkubasi dalam media kultur laktosa dengan pipa steril masing-masing 1 ml dalam tabung yang positif. Dan selanjutnya akan diinkubasi pada suhu 45 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Yang ketiga yaitu uji penguat atau uji pelengkap. Pada uji penguat atau uji pelengkap ini, sampel yang positif pada uji penegasan akan diinkulasi sebanyak 1 oz pada permukaan media EMB secara zigzag lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Untuk uji pendugaan, hasil akan menunjukkan positif bila adanya gelembung gas yang dihasilkan di dalam tabung Durham. Gelembung gas yang dihasilkan dari aktivitas bakteri kloroform yang memfermentasikan laktosa sebagai sumber karbohidrat akan menghasilkan gas pada produk akhirnya. Selanjutnya, untuk uji penegasan, tabung dinyatakan positif di dalam tabung Durham terbentuk gas dan dinyatakan negatif apabila tidak terdapat gas atau gelembung. Selanjutnya, untuk uji penguat atau uji pelengkap, dalam uji ini akan dinyatakan positif apabila pada cawan pantry ditemukannya koloni yang berwarna hijau metalik. Jumlah bakteri E. coli dan coliform dihitung menggunakan tabel MPN. Apabila hasil tabung yang positif tidak terdapat pada kombinasi tabung yang positif pada label, maka jumlah bakteri E. coli dan coliform dihitung dengan rumus jumlah bakteri A dikali 100 berbanding akar B dikali A dengan keterangan A merupakan jumlah tabung yang positif, sedangkan B merupakan volume dalam mililiter sampel dalam tabung yang negatif. Hasil pengamatan. Yang pertama, untuk hasil uji pendugaan. Di sini dapat dilihat hasil akan positif dengan adanya gelembung gas pada media LB, sedangkan hasil akan negatif apabila tidak terdapatnya gelembung pada media LB. Dan pada uji kali ini didapatkan semua sampel positif. Berarti semua sampel mengandung coliform dengan kadar yang berbeda-beda. Selanjutnya, uji penegasan. Pada uji penegasan ini, hasil akan positif dengan adanya gelembung gas dan akan negatif bila tidak terdapatnya gelembung gas. Dan hasil pengamatan menunjukkan bahwa didapatkan semua sampel hasil yang positif, berarti semua sampel mengandung coliform fekal dengan kadar yang berbeda-beda. Berikutnya, uji penguat. Pada uji penguat ini, untuk melihat adanya bakteri E. coli dan bakteri coliform lainnya. Hasil pengamatan pada uji ini diketahui bahwa pada sampel 1 dan 2 berwarna hijau metalik yang diduga terdapatnya bakteri E. coli. Pada sampel 3 dan 4 yang berwarna hijau metalik dan putih yang menunjukkan terdapatnya koloni lain, namun juga terdapat bakteri E. coli. Setelah didapatkannya uji kualitas air dengan menggunakan metode Most Probable Number atau MPN dengan hasil yang telah dijelaskan tadi, maka di sini tergambarkan bahwa air tersebut tidak layak dikonsumsi karena mengandung coliform, di mana coliform merupakan mikroba yang sangat enteropatogenik dan atau toksikogenik yang berbahaya bagi kesehatan. Kemudian
Kemudian selain ditemukannya coliform, juga ditemukannya Escherichia coli, yang dimana bakteri ini merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang pendek. Kemudian dengan adanya bakteri ini maka menunjukkan buruknya dari kualitas air tersebut, sehingga air tersebut tidak layak dikonsumsi. Apabila tetap mengkonsumsi air yang mengandung Escherichia coli tersebut, maka akan menimbulkannya penyakit, yaitu penyakit diare. Di mana penyakit diare ini merupakan salah satu penyakit penyebab kematian di Indonesia dengan peringkat 13 pada proporsi 3,5%, dan merupakan penyebab utama tingginya angka rawat inap di rumah sakit. Dengan adanya uji kualitas air ini menunjukkan keempat sampel tersebut tidak layak dikonsumsi karena menunjuk pada tahap pengolahan air yang tidak higienis karena mengalami kontak langsung dengan feses yang berasal dari feses manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, dan memungkinkan mengandung bakteri patogen lainnya yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Setelah dilakukannya uji kualitas air dengan menggunakan 4 sampel air isi ulang yang berbeda dengan pemeriksaan most probable number atau MPN, didapatkan bahwa dari keempat sampel tersebut tidak layak dikonsumsi karena mengandung bakteri Escherichia coli dan chloroform non-fecal. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.